Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anfali dari Universitas Merdeka Pasuruan, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad untuk memenuhi tugas hukum Islam dari Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Sukron. Di sini saya akan membahas tentang ijtihad, pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad, fungsi ijtihad, manfaat ijtihad, dan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama-tama adalah pengertian ijtihad. Kata ijtihad ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Kalau secara linguistik, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Sementara menurut istilah, arti ijtihad adalah proses pembentukan hukum syariah dengan mencurahkan semua pikiran dan energi dengan serius atau bersungguh-sungguh. Kalau di dalam Islam, ijtihad adalah sumber ketiga hukum setelah Al-Quran dan hadis. Kenapa menjadi sumber hukum yang ketiga? Karena ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid itu bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang belum dijelaskan secara rinci di dalamnya, di mana orang tersebut adalah ahli dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad. Yang pertama yaitu ada ijma'. Ijma' itu adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua yaitu adalah Qiyas. Qiyas ini adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, yaitu manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan para pertimbangan, manfaat, dan kegunaannya. Yang keempat yaitu ada sudut zari'ah. Sudut zari'ah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima yaitu ada istisab. Istisab itu adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Jadi istisab ini bisa dirubah apabila ada alasan tepat untuk mengubahnya, alasan-alasan yang sangat tepat lah. Yang keenam ada urf. Urf ini adalah suatu kebiasaan, suatu adat istiadat atau kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah istihsan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarat yang mengharuskannya. Jadi istihsan ini adalah yang ketiga yaitu ada fungsi ijtihad. Jadi fungsi ijtihad ini untuk menetapkan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada penyelesaian persoalan baru di masyarakat. Jadi untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang baru di dalam masyarakat ini bisa menggunakan ijtihad juga. Yang keempat menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Jadi di zaman-zaman sekarang ini bisa dirubah hukum dengan menggunakan ijtihad ini. Yang keempat yaitu ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, seorang mujtahid ini nanti menjelaskan dari Al-Quran dan hadis untuk seorang orang yang tidak paham dengan arti-arti Al-Quran dan hadis dan menggunakan ijtihad ini. Yang keempat yaitu manfaat ijtihad. Setelah fungsinya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ijtihad. Yang pertama yaitu ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui dengan ijtihad ini hukumnya. Yang kedua yaitu menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam
sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, ini ada menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Yang keempat, ini ada menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam melalui ijtihad ini. Yang kelima yaitu syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Jadi menjadi seorang mujtahid ini bukan orang sembarangan, harus ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua, harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakkan oleh para ahlinya. Yang ketiga yaitu harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat yaitu harus mengerti tentang nasikh dan mansuh. Yang kelima yaitu harus mengetahui dan memahami tentang usul fikih. Yang keenam yaitu harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasrih atau asrarus syariah. Yang ketujuh yaitu harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Itu adalah syarat-syarat menjadi seorang mujtahid yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan gampang untuk menjadi seorang mujtahid ini. Yang keenam yaitu ini ada hukum ijtihad. Di sini ada hukum wajib ain atau hukum yang harus dilakukan bagi seorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang hilang sebelum diketahui hukumnya. Begitu pula apabila peristiwa tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua ada wajib kifayah. Wajib kifayah bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang hilang sementara masih ada mujtahid lain selain dirinya. Yang ketiga ini adalah ada hukum sunnah. Ijtihad terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi baik ditanya maupun tidak. Yang keempat ini ada hukum haram, yaitu ijtihad haram pada perkara yang telah ditunjukkan oleh nas atau yang telah ditetapkan oleh ijma' atau sahabat. Oleh karena itu tidak boleh berijtihad di dalam masalah-masalah itu seperti di dalam masalah akidah dan ibadah yang telah dinaskan dan disepakati oleh para ulama-ulama